Puluhan pasangan muda-mudi saat akan menggelar pesta ulang tahun di salah satu villa di Kota Batu, digerebek Satgas COVID-19 Kota Batu, lantaran telah melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Petugas gabungan dari TNI, Polri bersama Satpol PP Kota Batu yang tergabung dalam Satgas PPKM darurat, Rabu malam menggerebek 24 pasangan muda-mudi di sebuah villa di Jalan Abdul Ghani, Kota Batu. Pasangan muda-mudi berasal dari Madiun, Surabaya, dan Malang. Mereka digerebek petugas lantaran melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Setelah digerebek oleh Satgas COVID-19 Kota Batu, para pasangan muda-mudi digelandang ke Polres Batu untuk dimintai keterangannya. Dalam keterangannya, pasangan muda-mudi menggelar pesta di sebuah villa untuk merayakan hari ulang tahun salah satu teman mereka. Selain mengamankan pasangan muda-mudi, Satgas COVID-19 Kota Batu ini juga mengamankan puluhan botol minuman keras dari para tangan pasangan muda-mudi pelanggar PPKM darurat. Kapolres Batu membenarkan ke-24 pasangan muda-mudi ini diamankan karena menggelar pesta di tengah PPKM darurat. Dalam pesta ulang tahun, salah satu temannya di sebuah villa dengan mengabaikan protokol kesehatan. Hingga kini ke-24 pasangan muda-mudi tersebut dimintai keterangan dan diperiksa aparat kepolisian Resort Kota Batu. Setelah didalami dan ditemukannya bukti mengarah ke pelanggaran hukum, mereka akan ditindak sesuai hukum maupun aturan PPKM darurat dengan tegas. Mengamankan 24 pemuda-pemudi sedang melaksanakan pesta, dan yang pasti ini bukan warga dari Batu, tetapi dari luar Batu semuanya. Ada laki dan perempuan, dan di situ juga ada miras. Makanya kita amankan, akan kita proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan disesuaikan dengan PPKM darurat ini. Yang pasti mereka mengadakan pesta, merayakan ulang tahun salah satu dari peserta pesta tersebut, dan di situ ada mirasnya juga, termasuk pemilik vilanya juga, karena tidak mengikuti aturan PPKM yang berlaku yang darurat sekarang ini yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Yang pasti kalau untuk pemilik akan dikenakan sesuai dengan aturan yang ada, bahwa di situ di PPKM darurat sudah diatur ya mengenai pemberlakuan untuk tempat penginapan maupun izinnya nanti akan diperiksa juga. Yanto Yanjung melaporkan. Memastikan stok tabung oksigen dan obat-obatan untuk pasien COVID-19 tetap tersedia, Forkopimda Kota Malang melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah toko penyedia peralatan medis dan obat-obatan di Kota Malang. Hasilnya, stok tabung oksigen dan obat-obatan untuk pasien COVID-19 kosong. Sidak stok peralatan medis seperti tabung oksigen, masker, dan obat-obatan untuk kebutuhan pasien COVID-19 dilakukan di 7 toko penyedia peralatan medis di Kota Malang. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan tabung oksigen, masker, dan obat-obatan. Hasilnya dari 7 titik yang didatangi, ketersediaan untuk tabung oksigen di Kota Malang kosong, sedangkan untuk masker stoknya menipis serta obat-obatan untuk pasien COVID-19 juga kosong. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan dari 7 titik yang didatangi, ketersediaan alat kesehatan seperti tabung oksigen kosong. Untuk stok oksigen sejauh ini masih tersedia, namun tabungnya langka. Selain tabung oksigen yang kosong, obat-obatan juga kosong. Kosongnya stok tabung oksigen dan obat-obatan ini dikarenakan pasien COVID-19 yang meningkat beberapa hari terakhir, sehingga penggunaan oksigen dan obat juga meningkat. Per hari, sebanyak 6.000 liter oksigen digunakan pasien di rumah sakit. Berkaitan dengan gas ya, oksigen, sampai saat ini memang masih tersedia ya, masih tersedia. Hanya persoalannya adalah tabung gasnya, dan itu saya kira nasional. Jadi tabung gasnya yang memang kurang karena itu impor. Ya. Ketika impor ya kita memang tergantung dengan luar. Jadi persoalannya oksigennya insya Allah, tapi ini tidak menutup kemungkinan ya. Saya berdoa mudah-mudahan ini segera bisa dikendalikan karena fluktuasinya langsung. Tadi di rumah sakit Lavalet kebutuhan per hari sekarang sudah 6.000 ya, 6.000 liter. 6.000 liter. Karena apa?
dripnya sudah 15, kecepatannya 15 liter per menit. Jadi tabung gas yang segini itu hanya 45 menit habis untuk satu orang. Sedangkan salah satu penjual peralatan medis Tresno Budianto mengaku sudah hampir seminggu tabung oksigen dan obat-obatan kosong. Kekosongan ini juga karena tidak adanya kiriman dari supplier. Sementara selain sidak sejumlah toko penyedia peralatan medis, Forpimda juga melakukan sidak di rumah sakit rujukan COVID-19. Hasilnya, ketersediaan bed semakin menipis seiring meningkatnya kasus COVID di Malang. Untuk itu, masyarakat dihimbau selalu waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. Sudah tidak ada seminggu ini, Pak. Itu yang ukuran berapa, Pak? Berapapun. Berapapun ya. Oh, terus yang lain-lainnya apa? Yang Ya sama regulatornya, Pak. regulator. Terus apa lagi? Pak, itu Ya kosong sudah, itu itu karena aja. pasokannya atau seperti apa? Ya karena kita tidak dikirim, Pak, sama sudah. Sudah seminggu lebih nggak ada kiriman. Kalau harganya gimana, Pak? Ya kalau harga Masih tetap gimana? saya nggak tahu ya sekarang. Kalau sebelumnya ini Sebelumnya tetap. tetap ini, Pak. Kenapa? Harganya berapa? Yang tabung ukuran berapa? Tabung ukuran lengkap 1 meter kubik itu kita jual 1.100.000 ya. Oh, sama regulator itu ya. Iya. Oh. Cuman ini kan sekarang kan harganya cuma melambung sekali, tapi saya kan sudah tidak dapat pasokan. Simon Alfredo melaporkan. Obat Ivermectin dan 5 jenis lainnya menjadi sorotan beberapa pekan terakhir ini lantaran diyakini mampu mengobati COVID-19. Namun obat tersebut yang menuai polemik kini tak ada satupun di apotik di Kota Batu. Petugas gabungan dari Polri dan TNI bersama Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batu melakukan pengecekan dan pengawasan ke sejumlah apotik di wilayah Kota Batu yang menjual obat yang diyakini mampu mengobati COVID-19. Pengecekan harga tertinggi dan pemantauan obat Ivermectin dan 10 jenis lainnya harganya murah, per paknya dari Rp15.000 hingga Rp18.000 menghilang dari peredaran dan tak satupun apotik di Kota Batu menyediakan obat tersebut. Selain Ivermectin menghilang setelah banyak diburu masyarakat, juga ada obat lainnya seperti dalam pengecekan dan pengawasan ketersediaan obat-obatan di tengah pandemi COVID-19. Selain Ivermectin menghilang setelah banyak diburu masyarakat, juga ada obat lainnya seperti dalam pengecekan dan pengawasan ketersediaan obat-obatan di tengah pandemi COVID-19. Menjadi prioritas pengawasan antara lain Favipiravir, Remdesivir, Azithromycin, Oseltamivir, intravenous, dan kelima jenis obat tersebut juga diyakini mampu menangkal atau obat antivirus. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Batu, Ivermectin sangat diburu dan dikejar oleh beberapa masyarakat. Saat ini di seluruh apotek di Kota Batu sudah tidak ada dan tidak dijual lagi sejak dilakukan PPKM darurat dan kasus COVID-19 meningkat. Sementara terkait adanya isu adanya penimbunan obat dan harga jualnya naik, pihak kepolisian hingga saat ini belum menerima laporan dan semua dikatakan aman dan stabil. Aparat penegak hukum menghimbau jika masyarakat menemukan atau mengetahui ada obat-obatan yang ditimbun di salah satu apotik dan harga jual dinaikkan, masyarakat diharapkan secepatnya melapor kepada polisi dan polisi akan menindak tegas sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku. Hari ini kita melaksanakan sidak dalam rangka memastikan ketersediaan obat-obatan. Kita mau cek pasar apakah tersedia di wilayah Kota Batu atau tidak. Dan kita menemukan memang ada beberapa obat yang tidak beredar atau habis terjual di beberapa apotek yang kita lakukan sidak sore hari ini. Ya, ini memang permintaan tinggi di pasar sehingga obat-obatan ini ada beberapa yang habis di apotek. Ada beberapa jenis yang sudah ditetapkan melalui surat edaran Menteri Kesehatan yang ditetapkan harga eceran tertingginya. Dari beberapa obat itu ada memang yang mengalami kelangkaan di Kota Batu. Sampai sekarang ini hasil pengecekan kita tidak ada harga jual yang melebihi harga eceran tertinggi. Dan sekarang kita sedang koordinasi dengan distributor obat tersebut untuk menjamin stoknya diadakan di Kota Batu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengurangi mobilisasi masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat, sejumlah akses pintu masuk ke Kota Malang diperketat. Warga dari luar Kota Malang yang tidak mempunyai kepentingan mendesak
dilarang masuk ke Kota Malang. Mulai Rabu malam, akses masuk ke Kota Malang diperketat. Ada 3 titik pintu masuk ke Kota Malang yang diperketat dan diberlakukan penyekatan, yakni perempatan Karanglo, Landung Sari, Kacuk, hingga eksit tol Madiopuro. Dalam penyekatan ini, warga luar Kota Malang yang tidak memiliki kepentingan mendesak dilarang masuk. Warga yang memiliki kepentingan mendesak oleh petugas diperbolehkan masuk dengan menunjukkan sertifikat vaksin dan surat negatif hasil rapid test PCR. Kasat Lantas Polresta Malang Kota mengatakan penutupan akses ini dilakukan setelah rakor bersama Menko Marves Luhut Panjaitan. Salah satunya dari aspek mobilitas warga di Malang masih tinggi meski sudah diberlakukan PPKM darurat. Sementara penutupan akses masuk Kota Malang berlaku 24 jam selama pemberlakuan PPKM darurat, di mana petugas disiagakan di pos penyekatan untuk mencegah mobilisasi warga. Diharapkan dari pengendalian lalu lintas ini dapat berdampak juga pada pengendalian kasus COVID-19 di Kota Malang dan di Indonesia pada umumnya. Jadi untuk saat ini dilakukan penyekatan yang awalnya di eksit tol Madiopuro, kita jadikan satu di eksit tol Singosari atau Karanglo untuk yang keluar dari tol. Untuk yang dari arteri dari wilayah utara, saat akan masuk ke wilayah Malang Kota, kita alihkan ke arah barat, lebih cenderung ke arah Batu, ya. Dikarenakan masih banyak mobilitas masyarakat yang masih melalui wilayah Malang Kota. Sedangkan kondisi COVID di wilayah Malang Raya sudah naik tinggi, jadi perlu antisipasi dari Polres seluruh Malang Raya. Di sini bisa kita lihat bahwa volume kendaraan masih tinggi, ya, masih tinggi meskipun PPKM darurat tetap kita berlakukan, sehingga dengan adanya pengendalian mobilitas serta pembatasan mobilitas diharapkan kendaraan yang masuk wilayah Malang Raya dapat berkurang. Simon Alfredo melaporkan. Ratusan warga masyarakat lanjut usia atau lansia dan pralansia mengikuti kegiatan vaksin COVID-19 kedua di kantor Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Vaksin massal ini diikuti warga dari 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Kamis 8 Juli 2021. Beginilah yang terlihat di pendopo kantor Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Ratusan warga masyarakat dari 4 kecamatan yaitu Tumpang, Poncokusumo, Pakis, dan Jabung mengikuti vaksinasi COVID-19 kedua. Vaksin massal ini merupakan percepatan dari vaksin lanjut usia dan pralansia di wilayah Kabupaten Malang, juga untuk mendukung program pemerintah pusat menargetkan 1 juta vaksin pada bulan Juli. Untuk sementara, sampai saat ini kurang lebih 149.045 warga masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 yang terdiri dari 12.398 tenaga medis, 93.431 pelayan publik, 28.614 lansia, dan 15.602 masyarakat umum, dan program vaksin ini akan terus dilaksanakan. Menurut Camat Tumpang menjelaskan, untuk warga lansia lebih didahulukan dan untuk di Kecamatan Tumpang sendiri, target vaksin sebanyak 1.800 dan baru terrealisasikan 50%. Serta vaksin ini akan berlanjut sampai Jumat besok, hari terakhir. Di lokasi proses vaksin COVID-19 ini berjalan lancar dan tidak terlihat antrian panjang warga masyarakat. Pelayanan proses vaksin ini dibagi di 4 lokasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan dari puskesmas, masing-masing yakni Tumpang, Poncokusumo, Jabung, dan Pakis. Diharapkan dengan program vaksin massal akan dapat menekan jumlah penyebaran COVID-19 dan masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kondisi akan semakin membaik dan pandemi ini bisa segera berakhir. Alhamdulillah untuk kegiatan ini bisa berjalan aman, tertib, lancar. Akan tapi saya bersama tim Satgas COVID Kecamatan tetap mengimbau untuk menjaga protokol kesehatan. Yang lansia kita utamakan, yang lansia tanpa online masih kita layani. Tapi yang muda-muda kita sabar. Pak, untuk target di Kecamatan Poncokusumo target hari ini 800. Sudah sampai jam sekian, ya. Sudah kita layani sekitar 400 jam, termasuk sudah 400, berarti tinggal 400 lagi. Pak, dari target keseluruhan di Kecamatan Poncokusumo sisa berapa? Tumpang, di Tumpang 1.800. Ya, berarti sudah berapa persen sekarang, Pak? Sekarang sudah hampir 50% karena 3 hari dan hari ini dan besok. Sampai tanggal berapa hari ini? Sampai besok. Sampai besok, Pak? Untuk fase 2 yang ini. Fase 2 saja.
Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengurangi mobilitas kendaraan yang masuk ke Kota Malang, penyekatan dilakukan di kawasan Karanglo, Singosari. Akibatnya jalan masuk menuju Kota Malang terlihat sangat lengang sepi kendaraan. Sementara itu Jalan Satria tembus ke perumahan Karanglo Indah ramai kendaraan. Beginilah pemandangan yang terlihat pada pukul 9 pagi di pintu masuk Kota Malang, tepatnya di Jalan Balai Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Penyekatan kendaraan di kawasan Karanglo sejak kemarin sore berdampak pada menurunnya volume kendaraan yang masuk ke Kota Malang. Kendaraan dari arah Singosari yang akan menuju Kota Malang di perempatan Karanglo diarahkan petugas belok kanan menuju ke arah Jalan Raya Karanglo, sehingga kendaraan yang masuk ke Kota Malang hanya beberapa, dan itu pun setelah pengguna jalan melintas di jalan alternatif. Sepinya kendaraan dari arah Singosari yang masuk Kota Malang berbeda dengan dari arah sebaliknya yang masih terlihat lumayan ramai, walaupun sangat jauh apabila dibandingkan pada kondisi normal. Menurut salah seorang warga setempat menjelaskan, sepinya kendaraan melintas di jalan utama menuju Kota Malang ini sudah terlihat sejak pagi hari dan hanya beberapa kendaraan yang melintas, hanya saja jalan alternatif menjadi ramai pengendara. Di Jalan Raya Balai Arjosari, tepatnya di Gang Jalan Satri, volume kendaraan yang melintas mengalami peningkatan dibandingkan beberapa hari sebelumnya karena kendaraan dari arah Singosari menuju Kota Malang diarahkan menuju Jalan Raya Karanglo dan belok kiri menuju perumahan Karanglo dan keluar di Jalan Satria untuk selanjutnya memutar menuju Kota Malang. Dari Balai Arjosari buat terobosan untuk ke Malang gitu, Pak. Iya. Berarti jalan utama ini sepi ya? Dari jalan utama dari Surabaya sepi nih, Pak. Iya, berarti ada penyekatan. Penyekatan di tol. Iya, berarti mulai pagi nih, Pak ya? Mulai pagi, mulai kemarin. Kemarin? Ya. Sudah sepi, Pak ya? Sepi. Berarti jalan alternatif itu menuju mana itu? Ini menuju Malang yang dari Karang itu perumahan Karanglo berarti, Pak ya? Karanglo yang dari Pasuruan, Surabaya, belok sini semua. Oh, berarti ramai ini, Pak ya? Iya. Mulai sejak jam berapa ini sampainya, Pak? Mulai pagi, Pak. Pagi. Iya. Sampai apa? Sampai kapan biasanya? Nggak tahu ini. Iwan Hikmawan melaporkan.